Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lesehan Education. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini marilah kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu di part 49. Kita akan melanjutkan di part 48, yaitu tentang trik mudah untuk menghafalkan Undang-Undang Dasar 1945. Kemarin di part sebelumnya kita sudah membahas tentang pasal 1 sampai 16. Dan di video kali ini teman-teman kita akan membahas pasal 17 sampai 23G. Ya, kemarin saya rencanakan untuk membahas pasal 17 sampai 37, akan tetapi ternyata banyak sekali ya teman-teman, karena pasal-pasal itu banyak sekali. Maka di video kali ini kita hanya akan membahas, ini sudah banyak sekali, nanti pasal 17 sampai 23G. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasannya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video bermanfaat yang lainnya. Dan jangan lupa teman-teman untuk bantu dukung terus channel ini dengan cara share link video ini ke grup teman-teman semuanya, bisa di sosial media, di Telegram, Instagram, WhatsApp dan lain sebagainya. Saya ucapkan terima kasih dan itu akan membuat saya lebih bersemangat lagi membuat konten-konten bermanfaat. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan kita, yaitu ke Undang-Undang Dasar 1945. Ya, kita ingat kembali kemarin yang pertama itu kita membahas tentang cara menghafalkan berdasarkan babnya. Ada 16 bab ya. Bab yang pertama, ketika negara memiliki MPR dan presiden, DPA dihapus oleh menteri. Oke, kita ingat saja ya ini teman-teman. Jadi bab 1 negara, bab 2 MPR, bab 3 presiden, bab 4 DPA dan bab 5 menteri. Kemudian di bab 6, saat itu pemerintah daerah mengajak DPR bab 7 dan DPD bab 7A untuk mengadakan pemilu bab 7B. Oke, kemudian yang ketiga, kemudian keuangan bab 8, diperiksa BPK bab 8A dan hakim bab 9 karena wilayah 9A, warga bab 10 terjadi pelanggaran HAM itu bab 10A. Nah, kemudian yang keempat, setelah agama dapat mempertahankan unsur pendidikan dan perekonomian itu bab 11, 12, 13, 14. Akhirnya rasa laku sedikit berubah ya, pasal 15 dan pasal 16. Oke, kemarin kita baru membahas bab 1, 2 dan 3 teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, di video kali ini kita nanti akan membahas mulai dari bab 4 ya sampai pasal 17 ya, kalau tidak salah nanti sampai di BPK ini. Oke ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke pembahasan kita. Yang pertama, itu kita masih akan membahas tentang bab 4. Kemarin ini selesai. Sekarang bab 4 yaitu DPA, Dewan Pertimbangan Agung, yaitu tidak ada pasalnya karena dihapus. Oke. Kemudian bab 5 itu tentang menteri. Nah, menteri di sini teman-teman itu ada pasal 17 ya. Pasal 17 ini terdiri dari 4 ayat ya. Ayat yang pertama itu adalah presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Oke ya. Nah, di sini bisa disingkat dengan presiden dibantu menteri. Oke, kemudian di ayat yang kedua, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Maka di sini bisa saya tulis menteri diangkat presiden. Itu kata kunci yang warna merah, ingat ya, itu kata kuncinya. Kemudian ayat yang ketiga, pasal 17, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Nah, di sini disingkat menteri membidangi urusan tertentu. Kemudian ayat yang keempat pasal 17, pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Nah, ini kalau disingkat menjadi pembentukan kementerian negara. Oke, di pasal 17 ayat 1 sampai 4 ini kalau kita tulis menggunakan jembatan keledai, cara yang lebih pendek, itu kita akan mendapatkan kalimat seperti ini. Presiden dibantu menteri angkat pedang negara. Presiden dibantu menteri itu ayat 1. Angkat itu menteri diangkat presiden.
pedang ya, menteri membidangi urusan tertentu, negara ya, pembentukan kementerian negara. Oke, pasal 17 cukup mengingat presiden dibantu menteri angkat pedang negara. Oke, kita lanjutkan sekarang masuk ke bagian yang kedua ya. Saat itu pemerintah daerah mengajak DPR dan DPD untuk mengadakan pemilu. Oke, sekarang kita akan membahas tentang pemerintah daerah. Oke, saya ganti warna merah dulu ya teman-teman. Oke, nah sekarang kita masuk ke bab 6 dan di sini pasalnya adalah ada 3 nanti, pasal 18, 18A dan 18B. Oke, kemudian pasal 18 itu ada 7 ayat teman-teman. Ayat yang pertama, saya bacakan ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Nah, ini kalau disingkat NKRI dibagi atas daerah-daerah. Oke, itu kata kuncinya ya teman-teman. Oke, ini jadi kata kuncinya. Kemudian selanjutnya yang kedua, ayat yang kedua, pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Di sini bisa ditulis kata kuncinya otonomi dan tugas pembantuan. Oke, kemudian yang ketiga, pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat, daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Nah, di sini kalau disingkat menjadi pemerintah daerah, yaitu punya DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oke, kita lanjutkan sekarang ke ayat yang keempat. Gubernur, bupati, wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota ya, dipilih secara demokratis. Oke, nah di sini itu bisa disingkat, kata kuncinya adalah hanya bisa dituliskan itu saja teman-teman ya, gubernur, bupati, dan wali kota. Oke, sekarang kita lanjutkan ke ayat yang kelima. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Nah, di sini bisa kita singkat otonomi seluas-luasnya. Nah, kemudian ayat yang keenam, pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Bisa kita singkat dengan pemerintah daerah keluarkan perda, peraturan daerah. Oke. Kemudian di ayat yang ketujuh, susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Oke, di sini saya tuliskan kata kuncinya adalah susunan dan tata cara. Oke, jadi dari pasal 18 ini ayat 1 sampai 7 itu bisa kita singkat dengan jembatan keledai, yaitu ini. Daerah NKRI otomatis punya DPRD karena gubuknya luas seperti daerah sultan. Oke, daerah NKRI itu artinya NKRI dibagi atas daerah-daerah. Punya DPRD itu ya otonomi otomatis dulu ya, otomatis dulu itu artinya otonomi dan tugas pembantuan. Punya DPRD itu ayat yang ketiga, pemerintah daerah punya DPRD karena gubuknya, gubuk, gubernur, bupati, wali kota, gubuk. Oke, luas, otonomi seluas-luasnya seperti daerah, pemerintahan daerah atau perda. Ya, seperti daerah itu keluarkan perda. Sultan itu susunan dan tata cara. Oke, jadi pasal 18 cukup dihafal dengan daerah NKRI otomatis punya DPRD karena gubuknya luas seperti daerah sultan. Oke, kita lanjutkan sekarang teman-teman. Kita masuk ke pasal 18A. Pasal 18A ini terdiri dari 2 ayat. Oke ya. Terdiri dari 2 ayat. Oke, mulai dari sini mungkin tidak saya sampaikan, tidak saya tampilkan untuk tulisan aslinya ya teman-teman ya, pasal aslinya, ayat yang asli, karena saya bacakan saja sekilas, karena memang panjang-panjang sekali mulai dari pasal 18A dan di slide ini tidak cukup ya untuk meletakkan pasal-pasal tersebut. Oke, jadi langsung saja saya sampaikan kata kuncinya.
dan sekilas tentang pasal 18A. Ini kata kuncinya. Oke, 18A itu berbunyi, hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Oke, di sini kata kuncinya adalah hubungan wewenang antara pusat dan daerah. Kemudian pasal 18A ayat kedua itu adalah tentang hubungan keuangan itu antara pusat dan daerah. Nah, di sini bisa disingkat dengan jembatan keledai yaitu wewenang uang. Oke ya. Kata kuncinya kita ambil saja ini, dua kata ini. Wewenang uang, 18A, wewenang uang gitu aja ya kalau menghafal teman-teman. Oke, kemudian pasal selanjutnya yaitu pasal 18B. Nah, di pasal 18B ini teman-teman itu ada dua ayat. Yang pertama, kata kuncinya adalah negara mengakui pemerintahan daerah. Kemudian ayat yang kedua, negara mengakui hukum adat. Oke, nah di sini kalau disingkat menggunakan jembatan keledai itu bisa ditulis dengan Pemda Adat gitu ya. Pemda Adat, pemerintah daerah dan adat. Oke, jadi ini sudah saya urutkan ya, teman-teman. Jadi 18B Pemda Adat. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke pasal berikutnya. Oke, kita masih di bagian yang kedua ya. Kita masuk ke DPR bab 7 ya. Jadi tadi sudah selesai kita membahas tentang pemerintah daerah. Sekarang kita masuk ke bab 7 yaitu tentang DPR. Oke, DPR itu pasal 19 itu memiliki 3 ayat ya. Ayat yang pertama bunyi aslinya adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Oke, di sini kata kuncinya saya tuliskan anggota DPR melalui pemilu. Oke, kemudian ayat yang kedua di sini dikatakan susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. Maka di sini hanya saya tuliskan susunan Dewan Perwakilan Rakyat atau susunan DPR. Kemudian ayat yang ketiga di sini dikatakan Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Oke ya. Jadi di sini saya tuliskan kata kuncinya DPR sidang minimal 1 kali setahun. Nah, kemudian dari 3 ayat ini di pasal 19 ini teman-teman kita bisa menarik kesimpulan, kita bisa sederhanakan supaya mudah menghafal, yaitu dengan kata kunci pemilu DPR susun sidang 1 kali setahun. Oke. Jadi pasal 19 adalah pemilu DPR susun sidang 1 kali setahun. Ya, pemilu DPR artinya DPR itu dipilih melalui pemilu, susun artinya susunan DPR, sidang 1 kali setahun ya. DPR sidangnya minimal 1 kali setahun. Oke, sekarang kita lanjutkan masuk ke pasal 20 masih tentang DPR. Nah, pasal 20 ini teman-teman itu ada 5 ayat. Ayat yang pertama itu dikatakan di sini Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang ya. Maka di sini saya tulis kata kuncinya DPR membentuk UU. Kemudian di ayat yang kedua, setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Maka di sini saya tuliskan kata kuncinya RUU dibahas DPR plus Presiden. Oke, gitu aja. Kemudian ayat yang ketiga, jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. Maka di sini saya tuliskan RUU diajukan 1 kali ya, hanya 1 kali saja. Kemudian yang keempat, itu Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Artinya di sini kata kuncinya adalah Presiden mengesahkan RUU. Nah, kemudian ayat yang kelima pasal 20, dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundang-undangkan. Maka di sini saya tuliskan seperti ini teman-teman, agak panjang supaya mudah dipahami. Jadi RUU disetujui tapi belum disahkan Presiden. Ya, setelah belum disahkan itu, setelah 30 hari kelewat, maka sudah otomatis menjadi undang-undang.
Jadi RUU sudah disetujui walaupun belum disahkan, menunggu 30 hari langsung menjadi UU. Tapi kalau sudah disahkan maka sudah langsung menjadi undang-undang atau UU. Oke, dari 5 ayat ini pasal 20 ini bisa kita singkat lagi dengan kalimat DPR bentuk UU dan RUU baju satu. Oke ya, DPR bentuk UU. Di depan selalu sering saya tuliskan kata agak panjang ya, supaya mudah diingat. Karena kalau saya tuliskan UU saja misalnya itu pasti sering lupa teman-teman. Jadi DPR bentuk UU itu yang pertama. Kemudian dan RUU BA. RUU BA itu artinya RUU dibahas, ju diajukan, sa itu disahkan, to kemudian disetujui. Oke ya, DPR bentuk UU dan RUU baju satu. Oke, cukup singkat ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pasal 20A. Pasal 20A itu terdiri dari 4 ayat. Ayat yang pertama, DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Maka di sini saya tuliskan DPR fungsinya legislasi, anggaran, pengawasan. Kemudian ayat yang kedua, dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain, Undang-Undang Dasar ini, DPR mempunyai hak interpelasi. Interpelasi itu meminta keterangan presiden, hak angket itu hak penyelidikan, dan hak menyatakan pendapat. Ya, maka di sini saya tulis kata kuncinya DPR haknya interpelasi. Interpelasi tadi apa? Meminta keterangan presiden. Hak angket itu melakukan penyelidikan dan menyatakan pendapat. Kemudian yang ketiga, ayat ketiga pasal 20A. Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. Oke, hak lagi ya, di sini bertanya, usul, dan imunitas. Kemudian di ayat yang keempat, pasal 20A. Ketentuan lebih lanjut tentang hak DPR dan hak anggota DPR diatur dalam undang-undang. Maka di sini saya tuliskan kata kuncinya adalah ketentuan lain DPR. Oke teman-teman, dari pasal 20A terdiri dari 4 ayat itu bisa kita tuliskan menjadi lega Intan dapat bertanya yang lain. Oke, lega Intan dapat bertanya yang lain. Lega itu artinya legislasi, anggaran, pengawasan. Intan dapat, ya, Intan interpelasi, angket menyatakan pendapat, Intan dapat. Bertanya itu hak bertanya, yang lain itu adalah ketentuan yang lain. Oke teman-teman, kita sudah sampai ke pasal 20A. Sekarang kita lanjutkan ke pasal berikutnya. Pasal berikutnya masih di bagian yang kedua. Saat itu pemerintah daerah mengajak DPR dan DPD untuk mengadakan pemilu. Kita masih membahas DPR ya, karena cukup banyak ya untuk pasal tentang DPR. Kita masih membahas tentang DPR di bab 7. Nah, kita masuk ke pasal 21. Pasal 21 ini terdiri hanya satu ayat teman-teman, yang berbunyi anggota DPR berhak mengajukan usul RUU. Maka di sini saya tulis DPR usul RUU gitu aja. Nah, di sini ya udah sama ya, karena sudah singkat DPR usul RUU. Oke, kemudian selanjutnya pasal 22 terdiri dari 3 ayat. Ayat yang pertama saya bacakan. Dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Maka di sini kata kuncinya adalah Presiden berhak menetapkan Perpu. Kemudian ayat yang kedua, peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut. Oke ya, Perpu disetujui DPR, ini kata kuncinya. Kemudian ayat yang ketiga, jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Maka kata kuncinya, Perpu tidak disetujui sama dengan dicabut, itu kata kuncinya. Nah, dari ketiga ayat ini teman-teman bisa kita sederhanakan lagi untuk mudah menghafalnya, yaitu perpustakaan disetujui DPR dan tidak dicabut. Oke ya, perpustakaan ya, itu artinya Presiden menetapkan Perpu ya, perpustakaan Perpu disetujui DPR. Perpu itu disetujui DPR dan tidak dicabut ya, artinya Perpu yang tidak disetujui maka akan dicabut. Oke ya, untuk menghafalkan pasal 22 teman-teman cukup mengingat perpustakaan disetujui DPR dan tidak dicabut. Oke, lanjut sekarang kita masuk ke pasal 22A.
dalam hal 22A ya, ini terdiri hanya satu pasal ya teman-teman. Hanya satu pasal yang berbunyi ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Maka di sini saya tulis mudahnya adalah ketentuan lain membentuk undang-undang. Nah, di sini bisa kita tuliskan ketentuan lain bentuk UU ya, pasal 22A. Karena hanya satu pasal, maka tidak terlalu susah untuk menghafalnya. Oke, sekarang kita lanjutkan ya teman-teman. Pasal 22B. Oke, pasal 22B ya, di sini anggota DPR diberhentikan. Ya, saya bacakan teks aslinya, pasal aslinya. Anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. Nah, anggota DPR diberhentikan bisa kita tulis DPR di stop, gitu aja ya. Pasal 22B cukup teman-teman hafalkan. Oke ya, 22B ya. Teman-teman hafalkan DPR di stop, gitu ya. Oke, jadi itu tentang DPR teman-teman. Sekarang kita lanjutkan di bagian yang selanjutnya, yaitu kita masuk ke DPD. DPD itu bab 7A. Nah, DPD ini teman-teman nanti kalau pasalnya panjang tidak saya bacakan semuanya ya. Oke, DPD itu sekarang kita masuk ke pasal 22C. 22C terdiri dari 4 ayat. Ayat yang pertama, anggota DPR dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum ya. Maka di sini saya tuliskan DPD lewat pemilu, itu kata kuncinya. Kemudian ayat yang kedua, anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. Maka di sini saya tulis kata kuncinya DPD tiap daerah jumlahnya sama. Oke, kemudian ayat yang ketiga, DPD bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Maka di sini saya tulis DPD sidang minimal 1 kali setahun. Nah, kemudian selanjutnya dikatakan di sini susunan dan kedudukan DPD diatur dengan undang-undang ya. Artinya saya tulis kata kuncinya adalah susunan DPD. Nah, dari keempat ayat ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi pemilu DPD jumlah sidangnya 1 kali susun. Oke. Pemilu DPD artinya DPD dipilih melalui pemilu. Jumlah artinya DPD tiap daerah jumlahnya sama. Sidangnya 1 kali ya, artinya DPD sidang minimal 1 kali. Susunan DPD. Jadi pemilu DPD jumlah sidangnya 1 kali susun. Oke. Kita lanjutkan sekarang masuk ke pasal 22D. 22D ini pasalnya panjang-panjang sekali teman-teman, terdiri dari 4 ayat. Langsung saya sampaikan kata kuncinya saja, teman-teman nanti bisa disiapkan undang-undang dasarnya, bisa disimak dan dipelajari pas video ini. Nah, di ayat yang pertama, pasal 22D ayat 1, DPD mengajukan RUU daerah. Kemudian ayat 2, DPD membahas RUU daerah. Kemudian ayat yang ketiga, DPD mengawasi pelaksanaan UU. Dan yang keempat, anggota DPD diberhentikan. Nah, dari pasal 22D ayat 1-4 ini dapat kita sederhanakan menjadi DPD ajukan dan bahas RUU, lalu awasi dan hentikan. Oke ya, DPD ajukan artinya ini mengajukan RUU, bahas RUU ayat kedua, lalu awasi mengawasi pelaksanaan dan hentikan, anggota DPD diberhentikan. Jadi pasal 22D, DPD ajukan dan bahas RUU, lalu awasi dan hentikan. Oke, sekarang kita lanjut di bagian bab 7B teman-teman, yaitu tentang pemilu. Oke, pemilu bab 7B itu terdiri dari pasal berapa ini? Pasal 22E, terdiri dari 6. Ya, terdiri dari 6 ayat ya. Ayat yang pertama itu tentang asas dari pemilu tersendiri, luberjurdil ya. 5 tahun sekali ya. Jadi di sini langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil setiap 5 tahun sekali. Di sini kata kuncinya asasnya luberjurdil 5 tahun sekali. Kemudian poin yang kedua, ayat yang kedua, pemilu itu memilih DPR, DPD, Presiden dan Wakil, kemudian DPRD. Nah, kemudian ayat yang ketiga, peserta pemilu itu DPR, DPRD itu dari parpol ya.
Nah, kemudian ayat yang keempat, peserta pemilu DPD itu adalah perseorangan. Kemudian ayat yang kelima, ya, pemilihan umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Ya, di sini kata kuncinya diselenggarakan KPU. Kemudian ayat yang keenam itu adalah ketentuan lain. Nah, dari ini tadi teman-teman, 6 ayat ini pasal 22E bisa kita tuliskan menjadi asas luber jurdil, yaitu pemilu yang pesertanya parpol dan orang KPU lainnya. Oke, memang panjang teman-teman. Teman-teman kalau melihat pasalnya juga ini setengah halaman, jadi panjang sekali. Sudah saya rangkumkan hanya satu kalimat saja teman-teman supaya mudah untuk mengingatnya. Jadi asas luber jurdil yaitu pemilu yang pesertanya parpol dan orang KPU lainnya. Asas luber jurdil itu ayat yang pertama, yaitu pemilu, artinya pemilunya. Kemudian yang pesertanya parpol, ini ayat ketiga, dan orang, artinya DPD itu perseorangan, KPU diselenggarakan KPU lainnya, ketentuan yang lainnya. Oke teman-teman, itu pasal 22E. Sekarang kita lanjutkan. Kita masuk ke bagian yang ketiga teman-teman. Kemudian keuangan diperiksa BPK dan hakim karena di wilayah warga terjadi pelanggaran HAM. Ya, bab 8 keuangan, BPK bab 8A, hakim bab 9, wilayah bab 9A, warga bab 10, dan pelanggaran HAM. Tentang HAM itu bab 10A. Nah, kita masuk ke bagian keuangan bab 8 teman-teman. Pasal 23. Ini cukup panjang, saya bacakan saja kata kuncinya. Ini pasal 23 itu terdiri dari 3 ayat. Ayat yang pertama itu adalah berbicara tentang anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Kemudian di poin yang kedua itu tentang rancangan undang-undang APBN. Kemudian yang ketiga itu tentang persetujuan DPR tentang rancangan undang-undang APBN. Nah, pasal 23 ini teman-teman bisa kita singkat dengan APBN dan RUU-nya disetujui DPR. Oke ya. APBN dan RUU-nya disetujui DPR. Ya, padahal di sini panjang sekali pasalnya, teman-teman. Ternyata bisa kita singkat dengan satu kalimat yang sangat singkat. Jadi teman-teman untuk menghafal pasal 23 cukup mengingat APBN dan RUU-nya disetujui DPR. Oke, itu aja beres. Sekarang kita lanjutkan. Pasal 23A itu terdiri dari satu ayat, ya. Nah, satu ayat itu tentang pajak dan pungutan, ya. Ya udah di sini pajak gitu aja. Ya, yang penting menceritakan tentang pajak, ya sudah, berarti itu pasal 23A. Kemudian kita lanjutkan pasal 23B. Pasal 23B juga satu ayat. Di sini dijelaskan tentang macam dan harga mata uang. Maka di sini kata kuncinya adalah mata uang gitu aja. Kemudian pasal 23C itu juga satu ayat. Itu adalah hal-hal yang lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. Maka di sini hanya saya tuliskan hal-hal yang lain. Ya, maka pasal 23C adalah hal lain. Oke. Kemudian pasal 23D ini juga terdiri dari satu ayat. Saya bacakan ya. Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independennya diatur dengan undang-undang. Jadi kata kuncinya adalah negara memiliki bank sentral. Kata kuncinya adalah bank sentral. Oke. Nah, itu teman-teman sampai pasal 23D. Oke, masih kita lanjutkan teman-teman. Kita lanjutkan tentang BPK, yaitu bab 8A. Oke, ini pembahasan yang terakhir tentang BPK. Silakan disimak sampai akhir, nanti kita simpulkan. BPK pasal 8A itu terdiri dari 3 pasal ya nanti. Pasal yang pertama adalah pasal 23E, terdiri dari 3 ayat. Ayat yang pertama, BPK bebas dan mandiri. Kemudian ayat yang kedua, hasil diserahkan DPR, DPD atau DPRD ya sesuai wilayah kewenangannya. Kemudian ayat yang ketiga, tindak lanjut hasil pemeriksaan. Nah, dari ketiga ayat ini bisa kita simpulkan teman-teman, yaitu BPK serahkan DPR, DPD, DPRD untuk ditindaklanjuti. Oke, ini kalimatnya nyambung ya teman-teman. BPK serahkan DPR, DPD, DPRD untuk ditindaklanjuti. BPK itu ayat 1, DPR, DPD, DPRD ayat 2, kemudian ditindaklanjuti itu ayat 3.
Oke, sekarang kita lanjutkan ke pasal 23F. 23F terdiri dari 2 ayat, teman-teman. Ayat yang pertama, anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Oke ya, anggota BPK dipilih DPR, itu kata kuncinya. Kemudian ayat kedua, pimpinan BPK dipilih atau berasal dari anggotanya. Maka di sini bisa kita simpulkan anggota dan pimpinan BPK. Sudah gitu aja, anggota dan pimpinan BPK. Anggota artinya di ayat 1 itu menceritakan tentang anggota, dan pimpinan itu menceritakan tentang pimpinan di ayat yang kedua. Oke? Oke, sekarang kita lanjutkan ke pasal yang terakhir. Setelah ini jangan di stop dulu, teman-teman, akan kita simpulkan. Oke, pasal 23G itu ada 2 ayat. Ayat yang pertama, BPK itu di ibu kota ya. Jadi BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Ya, wakilnya setiap provinsi. Kemudian ayat yang kedua itu menjelaskan tentang ketentuan lebih lanjut tentang BPK diatur undang-undang. Nah, di sini pasal 23G itu bisa kita tuliskan menjadi BPK di ibu kota lain. BPK di ibu kota itu ayat 1, lain itu ketentuan yang lain. Oke, teman-teman, itu ya yang bisa kita bahas tentang kata kunci dan jembatan keledai untuk mudah menghafal Undang-Undang Dasar 1945. Dan sekarang kita simpulkan, teman-teman. Coba silahkan teman-teman simak. Jadi pasal 17 tadi apa? Pasal 17 tadi adalah Presiden dibantu Menteri angkat pedang negara. Kemudian pasal 18 silahkan ditebak. Oke, daerah NKRI otomatis punya DPRD karena gubuknya luas seperti daerah Sultan. Nah, kemudian lanjut. Pasal 18A, wewenang uang. Pasal 18B, Pemda Adat. Pasal 19, pemilu DPR susun sidang 1 kali setahun. Pasal 20, DPR bentuk UU dan RUU baju 1. Pasal 20A, lega Intan dapat bertanya yang lain. Pasal 21, DPR usul RUU. Kemudian pasal 22, perpustakaan disetujui DPR dan tidak dicabut. Pasal 22A, ketentuan lain bentuk UU. Pasal 22B, DPR di stop. Oke, ini cukup padat ya, teman-teman. Mengingat pasal-pasal itu panjang sekali. Satu pasal itu biasanya terdiri minimal 2 kalimat ya. Mungkin ada yang 1 kalimat, tapi kebanyakan bisa 2 kalimat, 3 kalimat. Kita hanya menghafal beberapa kata saja. Oke, kemudian kita lanjutkan pasal 22C. Pemilu DPD jumlah sidangnya 1 kali susun. Pasal 22D, DPD ajukan dan bahas RUU lalu awasi dan hentikan. Pasal 22E, asas lu berjudil yaitu pemilu yang pesertanya parpol dan orang KPU lainnya. Pasal 23, APBN dan RUU-nya disetujui DPR. Pasal 23A, pajak. 23B, mata uang. 23C, hal lain. Pasal 23D, Bank Sentral. Pasal 23E tentang BPK serahkan DPR, DPD, DPRD untuk ditindaklanjuti. Dan pasal 23F tentang anggota dan pimpinan BPK. Pasal 23G itu adalah tentang BPK di ibu kota lain. Oke, jadi ini ya teman-teman. Sampai di sini video kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara yang belum subscribe, like, share video ini. Dan jangan lupa untuk disampaikan link video ini ya teman-teman ke grup WhatsApp, keluarga, grup teman yang sama-sama pejuang CPNS seperti itu. Supaya pahala kita mengalir. Dan saya juga semangat untuk membuatkan konten-kontennya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Setelah ini kita bahas apa lagi ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.